Yesus disalib, Yesus mati, ataupun Yesus bangkit. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Markus 14 ayat 50, para murid kabur pada saat Yesus ditangkap. Itu intinya. Terima kasih. Ya, tetapi sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Ya, ya tadi Pak Ustadz bilang Yesus, aku belum pergi ke rumah Bapakku gitu ya. Nah, perlu kita pahami ya, Yesus memiliki 100% natur manusia, tetapi di dalam natur kemanusiaannya dia juga memiliki natur keilahiannya. Nah ini, sedikit Bang, ini yang saya perlu data ini. Yesus 100% ilahi, 100% manusia, ini di mana ayatnya? Oke, jadi pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, roh yang dikandung oleh Maria itu juga adalah roh Allah. Dan Al-Quran sendiri juga mengakui itu, bahwa Allah mengembuskan ruhnya ke dalam rahim Siti Maria. Ya. Sudah? Ya. Oke, jangan dipotong ya. Ya, silakan. Jadi Anda membawa Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah Allah karena firman itu adalah Allah. Padahal kalau Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13, yang kejadiannya seperti Yesus bukan cuma Yesus. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang ini tunggal atau jamak? Jamak ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya bahwa Tuhan itu mampu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam cara. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Jangankan hanya melalui perawan suci, dari tulang Tuhan bisa menjadikan manusia. Contohnya siapa? Hawa. Kalau Tuhan berkehendak, wanita mandul bisa melahirkan manusia. Siapa? Elizabeth dan Sarah. Sarah mandul, Elizabeth mandul. Jadi siapa? Ishak dan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya antara Yesus dan Yohanes juga Ishak ini sama kejadiannya. Cuma bedanya Maria tidak memiliki sperma, Elizabeth tidak memiliki sel telur. Itu saja. Kenapa tidak memiliki sel telur? Karena dia sudah mandul, sudah mati, mati haid katanya di dalam Bible itu. Nah, Maria tidak memiliki sel sperma. Jadi kejadiannya Yesus itu tidak bisa dijadikan bahwa dia itu Tuhan, tidak bisa. Itu murni kekuasaan Tuhan. Makanya kalau Anda lihat di dalam Lukas 3 ya, kata malaikat itu ketika menjumpai Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu mampu menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Ada yang diciptakan tanpa laki-laki dan perempuan, Adam. Ada yang diciptakan dari seorang laki-laki saja, yaitu Hawa. Ada yang diciptakan dari perempuan saja, yaitu Yesus. Dan ada yang diciptakan ada laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua. Begitu Bang. Oke, sebentar Pak. Ada yang noise ya Pak. Di mute dulu Bang, itu noise. Buat teman-teman tolong ya dibantu sodakoh tab layarnya ya, biar Komal ini kuat. Ya. Karena saya berencana akan live sampai pagi. Sebentar Pak. Saya akan live sampai pagi, dan insya Allah gurunda-gurunda kita juga akan naik ke sini ya. Dibantu tab layarnya teman-teman. Oke. Oh, satu lagi yang belum saya komentari, satu lagi Bang. Bangkit. Tadi Anda membawa Yesus bangkit. Jadi sebenarnya begini, kalau saya lihat Yesus itu tidak bangkit, ya, karena Yesus pernah mengajarkan begini di dalam Lukas 20 ayat 36-37. Ketika orang-orang Farisi dan orang Saduki bertanya kepada Yesus mengenai satu wanita yang mempunyai 7 suami, ya, 7 suami ini bersaudara. Abang yang pertama menikahi wanita itu tidak punya keturunan lalu mati. Diteruskan adiknya kedua tidak punya keturunan mati. Terus sampai ketujuhnya itu menjadi suami dari satu perempuan itu.
Yang ditanyakan oleh orang-orang itu, nanti di hari kebangkitan siapa yang akan menjadi suaminya? Kata Yesus, kamu bodoh. Orang yang dibangkitkan tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan dari kematian, dia tidak orang yang dibangkitkan dari kematian, dia tidak mati lagi. Karena orang yang dibangkitkan itu akan seperti ruh, akan seperti malaikat di surga, kata Yesus. Nah, sekarang kita lihat ketika Yesus menemui para murid, Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 42, apakah dia berupa ruh atau berupa daging dan tulangnya beserta jasadnya? Para murid ketika Yesus datang, kata Yesus, "Salam, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri menyangka Yesus itu hantu. Ya, para murid menyangka Yesus itu hantu. Kenapa? Para murid menyangka Yesus hantu. Karena diajarkan oleh Yesus itu tadi bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti hantu. Hal itu juga yang diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, sekarang Yesus itu bangkit dalam rupa roh atau berupa jasad dan ruhnya. Kata Yesus ketika para murid itu takut, "Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi ruh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku." Ketika para murid masih belum percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak bangkit. "Adakah kau makanan?" Lalu para murid memberikan ikan goreng. Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ini menunjukkan Yesus datang dengan jasad dan ruhnya. Artinya dia belum bangkit dari kematian. Itu, Bang. Pak Ustadz, gini loh. Jadi begini. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Yesus tidak dibangkitkan. Itu Pak Ustadz tentang yang punya suami yang 7, ya. Ya. Nah, di situ pun Yesus mengatakan bahwa ada hari kebangkitan, ya. Dan di situ juga Yesus menjelaskan bahwa manusia yang dibangkitkan itu akan sama seperti malaikat dalam bentuk roh. Makanya di dalam Injil itu bahwa di dalam surga itu tidak ada istilah pesta seks dengan 72 bidadari, tidak ada kawin mengawin. Nah, yang tadi Pak Ustadz bilang tadi tentang Yesus makan. Nah, itu kan sebelum dia pergi, dia masih sempat menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia udah bangkit atau belum itu? Jangan dipotong. Sebentar. Dia sudah Ini saya hostnya, jangan ngatur. Sebelum Jangan dia ngatur. Ini saya pergi hostnya. ke surga. Jangan ngatur. Kalau nggak turun dulu. Ini saya mau tahu ayatnya. Maaf ya Ustaz Sugi ya. Tadi Anda bilang tidak kayak di Islam, ada 72 bidadari dan pesta seks. Silahkan tunjukkan ayatnya di mana. Itu dulu kejar Ustaz Sugi. Mohon maaf Ustaz Sugi. Karena dia membawa hujah dan hujah itu harus dibuktikan dengan datanya, dengan ayatnya. Oke. Silakan. Jadi begini. Oke, saya ralat ya, kalau saya ralat. Kan ada penjelasan di Muslim, tapi aku nggak tahu ayatnya ya. Tapi aku nggak. Kalau nggak ada, Anda minta maaf aja. Kalau nggak ada, minta maaf aja. Kita santai di sini. Maaf. Oke, saya ada ayatnya. Ya. Ya udah, tunjuk medik. Tunjuk mana ayatnya? Medik kalau ada tunjuk. Tapi gua nggak bisa on cam. Udah turun aja. Kalau cuma aja asumsi dulu. turun aja dulu. Oke, gua turun. Di sini nggak butuh asumsi. Oke. Setiap pernyataan saya sertai data. Oke, jadi begini Pak Ustadz. Jadi ketika Yesus yang makan itu memang dia sudah bangkit, tetapi dia belum ke rumah Bapa. Ya, yang makanya tadi yang Pak Ustadz bilang tadi tentang Thomas yang memasukkan jarinya ke dalam lambung, itu betul. Ya, tetapi setelah itu dia pergi ke rumah Bapa. Ya. Bentar Bang, bentar Bang. Seharusnya ketika dia bangkit itu berupa jasad dan rohnya atau roh saja. Bukan masalah dia pergi atau belum. Di sini ketika Yesus menemui para murid katanya sudah bangkit. Tetapi nyatanya ketika Yesus menemui para murid dia lengkap dengan jasad dan daging dan tulangnya. Itu yang jadi masalah. Oke, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail Pak Ustadz.
ya. Tetapi inilah yang saya imani. Tentu saya tidak bisa memaksakan Pak Ustadz untuk percaya dengan apa yang saya imani. Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, ya. Tapi itulah yang saya pahami. Oke, jadi gini Bang. Ya. Kalau Yesus itu mati, bangkit, ada pernyataan Yesus sendiri yang tidak terjadi. Ketika orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus, minta mukjizat. Anda baca di dalam Matius 12 ayat 39-40. Kata Yesus, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Jadi Yesus meletakkan dirinya satu keranjang dengan Yunus. Artinya akan mengalami keajaiban yang sama sebagaimana Yunus. Pertanyaan saya, Yunus ketika di perut ikan mati atau hidup? Hidup. Hidup. Ya. Yesus di dalam kubur mati hidup. Dalam sisi kemanusiaannya dia hidup. Keilahiannya. Enggak, saya nanya Bang, jawab aja. Yesus mati atau hidup? Dalam sisi keilahiannya dia hidup. Di mana ada sisi keilahiannya? Nah, makanya kan itu yang saya imani Pak Ustadz, bahwa di dalam sisi kemanusiaan Yesus ada keilahiannya. Silahkan Anda mengimani, tapi harus ada dasarnya. Ya. Bukti bahwa di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, aku tutup kamera, saya nggak bisa buka, ini pasti suara saya hilang. Ya, di dalam 1 Petrus, yang mati adalah kemanusiaannya, tetapi keilahiannya itu hidup. Anda buka di dalam Lukas 24 ayat 3, yang mati Tuhan di situ. Atau Anda buka di dalam Yohanes 20 ayat 13, yang mati Tuhan. Silakan baca. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain masuk ke kubur Yesus, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Mayat Tuhan tuh. Ya. Tuhan yang mati. Jadi gini loh Bang. Ya. Enggak. Ini ketika Yesus itu berkata begitu, dia akan mengalami tanda. Ya, itu sesuai enggak dengan Yunus? Yunus hidup, Yesus mati. Secara ruh, Yunus nggak mati. Baik secara ruh, secara jasad, Yunus nggak mati. Nah sekarang secara jasad Yesus mati, secara ruh Yesus nggak mati, yang nggak sama. Jadi nah itu yang saya pahami Pak Ustadz, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Benar-benar bangkit. Ya. Tapi fakta menunjukkan dia tidak bangkit. Fakta yang mana? Dia datang dengan jasad dan tulangnya. Padahal menurut Yesus orang yang dibangkitkan itu seperti ruh. Itu juga yang dikatakan Paulus. Jadi yang benar Anda atau Yesus? Paulus berkata, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Seharusnya Yesus kalau dibangkitkan, dia datang dengan tubuh rohaniah, bukan tubuh jasmaniah. Yesus datang kepada murid masih tubuh jasmaniah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 20, ya, ketika menjumpai Thomas, tangannya masih bolong. Ini masih jasad lamanya, bukan jasad baru. Tangan bolong, itu juga yang ditombak, itu juga yang dipaku. Berarti dia tidak bangkit. Oke. Itu jawaban saya Pak Ustadz. Ya silakan, saya tidak mau maksa, itu jawaban Anda. Tetapi saya hanya menunjukkan data.
Berdasarkan kitab Anda sendiri, Yesus datang kepada para murid lengkap dengan jasad dan tulangnya. Sesuai dengan ajaran Yesus dan Paulus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu berupa ruh. Tapi kalau dia datang dengan jasad dan tulangnya, dia belum dibangkitkan. Itu berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan asumsi saya. Terima kasih, Bang. Oke. Ada lagi? Kalau misalkan Bang Alfon mau menambahkan, silakan Bang Alfon berdua kalian. Oh Kita ya, oke, kasih baik, Pak. keleluasaan ya. Tapi gantian ya Bang. Tapi gini, Bang, akal sehat. Harusnya kita juga artinya gini, kita terbuka lah, terbuka dalam Betul, arti setuju itu. banyak di dalam ayat Alkitab itu yang kontradiksi, artinya antara satu Kontradiksi, sama lain. betul. Ya, itu kita harus terbuka, kita harus jujur, kita nggak usah bela-belain yang kita tidak. Nah, Bang ini ya, Bang Salam Akal Sehat, Pade ini, Ustaz Sugi ini membacakan Bibelnya bukan mentafsirkan ya. Semua Ya. itu tertulis di dalam Bibel, jadi tidak ada unsur penistaan, tidak Ya, ada itu unsur benar. pemelencengan di sini. Ya, Maksudnya buat gini loh, teman-teman kita dalam dibantu tab-tab berdiskusi layarnya ya. ini, kita berdiskusi ini kita harus pakai akal yang jernih, jangan saling hujat menghujat. Betul. Tentang kebenaran yang sejati itu ya itu milik Allah lah kalau mau dibilang ya Pak ya. Nah, kita manusia kan makhluk yang tidak sempurna. Tetapi kita untuk mencari tentang kebenaran itu, kalau saya sih cuma satu sih Pak, saya tidak mau ribut hal-hal yang tidak kita lihat dan tidak kita dengar. Kita hanya mendengar tulisan, kita hanya membaca, lalu kita mengerti, lalu kita menganalogi dengan pikiran kita sendiri, itu serba salah. Karena kita harus mendengar kata hati, karena hati itu roh, ya kan? Roh itu milik siapa? Miliknya yang Maha Kuasa. Dia yang berbicara dalam diri kita. Di situ kita harus mengakui bahwa benar ada kontradiksi di dalam kitab kita, itu harus kita akui Pak. Nggak usah kita ngebelain hal yang tidak kita pahami Pak. Satu, yang kedua, kalau berbicara masalah, saya kembali lagi tekan ke iman. Agama itu adalah iman Pak. Kembali lagi itu, seperti Pak Ustaz Sugi menjelaskan itu juga benar, karena dia lebih baik dari kita. Kenapa saya bilang dia lebih baik? Kita yang punya Injil aja kita nggak hafal satu pun. Kalau saya satu pun nggak hafal ayat. Saya harus jujur. Iya Pak, jangankan Pak Alfon, sekelas pendeta sendiri nggak hafal kayak Ustaz Sugi. Nah buat Iya. harus ayat lu pargoy aja di gereja nggak usah. Luar biasa Pak Alphonse, luar biasa. Iya, kita harus akui. Jadi jangan kita hanya membela tentang kebenaran iman kita, tapi kita buta taklid. Itu saya juga nggak suka. Pak. Saya orangnya fair aja sih. Betul. Kalau Pak saya sih Alphonse. saranin itu aja. Belajar. Kita berdiskusi, kita mencari tahu tentang kebenaran itu kan dengan akal dan pikiran kita yang jernih, jangan saling menghujat, ya kan? Itu aja sih. Iya. Nambah ilmu Pak Alphonse. Setuju, mantap Pak Alfon, keren. Sebenarnya Pak, Keren Pak Alphonse, keren. sebenarnya mencari kebenaran itu ya di Bible itu Pak. Kebenaran itu di Bible Anda. Coba Iya, dalami. Baca baik-baik Bible tuh. Siapa Yesus? Bagaimana Yesus pengajarannya? Bagaimana si